Tapi video yang lainnya adalah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Manado, terhormat pimpinan Sunatan Manado, terhormat Bapak Sekretariat dan yang terhormat para undangan semua, yang mudah-mudahan kita diberi kesehatan selamanya. Dalam kampanye tentunya kita ada larangan yang mesti kita hindari karena berbenturan dengan aturan yang telah disepakati atau diundang-undangkan. Di antaranya larangan kampanye yaitu di tempat ibadah itu kan tidak bisa. Kayak kalaupun memang ada yang kampanye di tempat ibadah, segera kita harus mencegahnya ataupun segera melaporkan kepada kami. Di desa ada PKD, kemudian di tiap TPS ada pengawas TPS, nanti lingkungannya, ataupun bisa langsung kepada kami. Itu merupakan salah satu yang memang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa tawar lagi. Tempat ibadah adalah hal yang dilarang untuk melakukan kampanye. Terus selanjutnya rumah sakit atau puskesmas di kita itu sama, itu mengganggu ketertiban umum, ketertiban yang sedang berobat dan kampanye oleh saudara. Kemudian sekolah, fasilitas milik pemerintah, jalan bebas hambatan dan sarana publik, taman atau pepohonan. Di sini pun tadi sudah disinggung bahwa di pepohonan itu memang dilarang oleh undang-undang dan oleh PKPU yang diterbitkan oleh KPU. Tetapi di lapangan kita sering, bahkan setiap desa, bukan hanya di kecamatan atau Pak, bahkan saya juga keliling di Majalengka, sama itu banyak yang di pepohonan, yang di fasilitas umum seperti yang di tiang listrik itu sama. Tetapi kita sebagai penyelenggara pemilu di Panwaslu Kecamatan Manado tidak bisa serta-merta menertibkan apa tersebut karena harus melalui aturan-aturan yang berlaku di depan. Banyak dari masyarakat bahwa memang tugas dari Panwaslu itu menyebutkan kata orientasinya Pak. Itu sudah salah kaprah kalau memang masyarakat menyangka bahwa Bawaslu atau Panwaslu tugasnya itu PK itu bukan, tetapi tugasnya menerima laporan, mengkaji laporan, memutus laporan itu di Bawaslu Kabupaten Sumedang. Terus juga dari kita sama mengawasi setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai DPRD sampai nanti penghitungan suara. Nah, itu dari kita juga sudah merekomendasikan kepada PPK, nanti ke PPK lewat bawah PP. Proses itu yang mungkin sampai saat ini belum bisa terlaksana. Dari kita sudah dilempar, bukan dilempar sih, sudah merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menentukan APK tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu belum bisa merealisasikan atau bawah PP-nya belum bisa merealisasikan kegiatan tersebut. Jadi memang sungguh dilematis Pak ya, APK yang dipasang di pohon keluar dari paku agar di nanti listrik sekalian gitu. Padahal aturan tersebut itu keluar dari DPR Pak ya, yang membuat undang-undangnya gitu. Peserta DPR dari mana ya? Dari partai tersebut. Yang melanggarnya siapa? Partai tersebut yang ngendi gitu. Sungguh dilematis. Terus yang lainnya sama, alat peraga juga tidak boleh dipasang di tempat ibadah. Kalaupun ada memang yang di masjid masangkan APK, wah boleh sudah melanggar aturan. Rumah sakit sama, sekolah juga sama, tidak boleh ada unsur-unsur politik. Kemudian fasilitas tertentu milik pemerintah seperti halnya kantor desa itu tidak bisa Pak, tidak bisa dipasang APK.
kemudian fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mungkin dari saya cuma sekian, mudah-mudahan penjelasan yang saya paparkan bisa sedikitnya memberi pencerahan kepada Bapak Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayat yang telah menambahkan kegiatan-kegiatan seputar larangan-larangan di kampanye. Selanjutnya Pak Sedet, silakan untuk penambahan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan saja gimutan barusan yang sudah dipaparkan oleh Pak Ketua dan juga pimpinan dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau PPPS. Saya dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Barusan Pak Yat sudah menyampaikan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang APK, ada yang terlewat, jembatan juga. Pada kenyataannya kan sekarang di jembatan itu sangat banyak, apalagi bendera ya, apalagi sampai tiap tiang dipasang bendera. Dan yang rawan lagi, Bapak itu APK yang dipasang secara sembarangan, sehingga banyak mungkin di media sosial atau di berita itu banyak APK yang membahayakan pengguna jalan gitu. Kadang-kadang itu seperti orang-orang yang ditugaskan untuk memasang itu tidak memikirkan hal tersebut, asal pasang saja, perbuatannya tidak dipikirkan gitu. Jadi ya tadi itu kita hanya bisa bertanya jawab. Yang pertama, alurnya itu penertiban kita dari Bawaslu atau Panwaslu di bawahnya. Jadi yang kita awasi itu kan PKPU, produk KPU. Itu tentang aturan pemasangan APK, termasuk juga donasinya itu kan produknya KPU. Jadi mengawasi produk KPU tersebut. Makanya alurnya kami dari Panwaslu Kecamatan pertama menyampaikan saran perbaikan dulu kepada PPK, dan PPK akan meneruskannya untuk partai politik. Jadi istilahnya PPK ya aturan anu dibuat ku KPU teh dilanggar ku partai politik sok meledarkeun seperti itu kan. Nah, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka PPK bisa merekomendasikannya melalui KPU ya. Jadi kami juga selain memberikan saran perbaikan dan rekomendasi kepada PPK, kami juga menyampaikan rekomendasi tersebut ke Bawaslu untuk disampaikan ke KPU. KPU tingkat kabupaten itu akan berkoordinasi atau memberikan rekomendasi kepada Pol PP kabupaten, karena Pol PP kabupaten lah yang punya kewenangan untuk menertibkannya. Itu sudah dibahas tadi oleh Pak Ketua. Kemudian juga teman-teman dari media dan juga bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah ada di sini, untuk tahap pengawasan perlu diketahui juga bahwa pada tanggal 22 Januari ya, 22 Januari kemarin kami sudah melantik pengawas tempat pemungutan suara. Terus sebanyak 125 pengawas tempat pemungutan suara sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kecamatan Bado. Jadi untuk pengawasan di masa kampanye ini juga kami meminta mereka untuk membantu PKD dan Panwaslu Kecamatan. Ya sedikitnya informasi gitu, apabila ada yang kampanye mereka bisa menginformasikan ke PKD atau ke Panwaslu. Karena terus terang kami sangat kesulitan untuk memantau pergerakan setiap peserta pemilu. Banyak peserta pemilu yang melaksanakan kampanye itu tidak memberitahukan
tanpa pemberitahuan gitu. Itu pemberitahuannya memang ke kepolisian dan ke kami itu hanya tebusan saja gitu. Jadi kadang-kadang ada informasi, ada yang kamarnya di suatu tempat gitu, ternyata setelah informasi tersebut sampai kepada kami dan kami menyampaikannya ke PKD meluncur ke tempat kampanye tersebut, kadang-kadang sudah pada bubar gitu. Jadi untuk pengawasan kampanye ini juga kami sangat kesulitan. Rasanya itu saja dari saya sebagai tambahan saja. Mudah-mudahan penjelasan dari kami bisa menyambungkan informasi atau kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah dilaksanakan oleh para masuk kecamatan, terutama kepada rekan-rekan media dan bapak-bapak semuanya, bapak-bapak yang sempat hadir di kesempatan ini sebagai pengetahuan dan kalau bisa ditularkan kepada masyarakat yang kebanyakan menganggap bahwa Panwaslu kecamatan itu tidak ada kerjanya, tidak ada taringnya gitu, wewenang-wewenang terutama yang berkaitan dengan alat peraga kampanye. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para peserta, silakan. Dari saya Pak. Ya. Menyebut saya Hana Pak dari kementerian.com. Mau tanya yang ini aja nih. Tadi kami lihat yang kampanye di tempat ibadah ya, puskesmas dan fasilitas lain. Selama ini sudah ada yang terindikasi atau memang sudah ditemukan gitu. Itu aja sih. Satu. Silakan Pak Yan untuk jawab. Oke, terima kasih dari kabar Piana. Selama ini belum, mudah-mudahan tidak ada karena kita mengutamakan pencegahan dari divisi pencegahan. Jadi mulai dari jauh-jauh hari sebelum ada jadwal kampanye datang kita mencegah dulu karena pencegahan memang lebih baik mencegah daripada mengobati paribasa gitu. Dan bagi kita saat terjadi ayah bulan mencegah lah, jadi pada ada bulan dan memang sesuai aturan bulan termasuk di fasilitas umum lainnya. Itu mungkin jawabannya. Jadi selama ini belum, mudah-mudahan jangan gitu karena kan jadi masalah nantinya gitu. Belum bahaya. Satu lagi. Iya. Mungkin kan tadi sudah mengetahui data yang terindikasi pelanggaran kampanye gitu. Mungkin punya Panwaslu punya catatan berapa jumlah yang terindikasi atau terduga melanggar dalam tahapan kampanye ini, baik secara administrasi terus lainnya. Oke. Itu aja. Selama ini yang dari kampanye alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau dari alat peraga kampanye memang banyak karena memang kita khususnya di divisi pajak ya. Nanti datanya di divisi pajak, di sana ada data pelanggaran mana-mana saja yang memang APD-nya melanggar aturan. Seperti tadi ada yang di pohon, di tiang listrik, dan di yang lainnya yang tepat ini yang sekarang. Banyak mau menambahkan? Di sedikit saja yang ada di sana. Terkait pertanyaan dari Kang Nanang, kami dari divisi pencegahan sudah meminta PKD untuk menginventarisir APK yang diindikasikan melanggar. Kemarin
kami fokus dulu ke APK yang dipasang, APK dan atau bahan kampanye yang dipasang di tempat yang jelas-jelas sudah dilarang, seperti tiang listrik dan pohon. Kalau yang di luar zonasi, kami kemarin tidak terlalu fokus ke sana, karena yang di luar zonasi itu kan seperti tadi kata Pak Ketua, bisa dipasang atas izin dari pemilik lahan tersebut. Nah, makanya kami tidak sampai ke sana, karena kalaupun ada yang di luar zonasi dan dipasang, itu harus kami kaji dulu, telusuri dulu apakah ada izinnya atau tidak, dan izin tersebut harus tertulis dari pemilik lahan tersebut. Sebagai contoh saja, untuk Desa Cikarang Utara ini banyak sekali, terutama yang dipasang di apa ya, di pohon dan di tiang listrik. Dari berbagai peserta pemilu, dari para calon, itu 9, 17, 19, 21, 23, 27, 33, 36, 38, 23 yang terdata di Desa Cikarang Utara saja ada 46 padanan. Itu di pohon dan di tiang listrik saja, itu hanya untuk Desa Cikarang Utara saja. Ini kalau data keseluruhannya ada di staff saya, ada di Pak Abdul. Nanti mungkin kalau Pak Nanang memang butuhkan tersebut, nanti kita buka datanya. Itu aja. Muncul masalah itu di DPT, Pak. Ya, mari kita sama-sama lah mengawasi, terus memberikan sosialisasi tentang DPT, bagaimana DPT, DPTB dan DPK itu ya. Jadi itu yang sering muncul di PPS, Pak. Kadang-kadang orang lewat di Wadomah jalan raya, hoyong ngiring nyoblos. Nah, barijeng tengah bantu persyaratan, bari maksa. Ya, kadang-kadang tembaga KTP hoyong nyoblos. Gitu dah. Itu mari kita sama-sama antisipasi dari sekarang. Mudah-mudahan pesta demokrasi 5 tahunan ini ada dalam keadaan lancar. Yang kedua, Pak, mengenai tadi tentang sosialisasi ya. Di BIMTEK kemarin khusus di Desa Wado, memang pihak PPK juga PPS sudah memberikan mandat kepada para ketua KPPS dari setelah BIMTEK memberikan woro-woro katanya. Jadi sosialisasi semacam pada dina pengeras mangga, pada secara langsung dari luar mangga. Jadi memberikan sosialisasi pangitan tadi dibebankan atau diberi tanggung jawab yang lebih dekat adalah KPPS, gitunya Pak. Selanjutnya atur nuhun ke Bapak-bapak sadayana di dieu dan situring di perwakilan di KPPS ya Bapak di Kecamatan Wado. Jadi mohon bantuannya apabila terjadi sesuatu, berikan kesempatan kepada PPS untuk menyelesaikan di KPPS tersebut. Ya, sebelum permasalahan itu muncul dan sampai ke media yang lainnya. Jadi mohon bantuannya dari KPPS. Dari KPPS lah begini Pak, boro-boro hayang ngalicik Pak, hayang gawe bener gesek. Ya, apalagi anggota-anggota sekarang banyak pemula Pak. Alhamdulillah regenerasi sudah ada, ya tinggal beberapa orang saja seniornya. Alhamdulillah anak-anak sekarang yang sudah memenuhi persyaratan sudah mau ikut terlibat di pemilu 2024 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Pak Git, sobat cingkuring tak tidak letik. Tadi ada yang nyalakan wado. Untuk diketahui bahwa kondisinya itu seperti itu. Desa Wado itu 17 TPS, makanya dibandingkan dengan yang 8 TPS gitu. 8 TPS
satu Mahaberata Desa Waru anu 17 TPS gitu paikin mulai telat lain telat pena goreng kawena. Untuk tadi sosialisasi pertanyaan dari Pak Mamat sudah terjawab sama Pak Ibu, itu dapat terjadi di PPKG sudah memandangkan ke PPS untuk sosialisasi. Terus yang selanjutnya Pak, untuk pengawas TPS memang pengawas TPS itu mempunyai wewenang untuk menegur KPPS apabila terjadi kesalahan prosedur di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berkenan pada kesempatan panggilkan abdi selaku ketua BPD Desa Selatan banyak hal anggota acara ini Pak, intinya terkait dengan kegiatan pemilihan umum 2024 dan kalau bisa terkait pendistribusian atau manajemen mas kita mengingat ada dari BPK dan Marwacam PPS pendistribusian logistik pemilu ke TPS itu serentak kita nanti kemarinnya. Oke, terkait saran surat suara berapa persen dari jumlah pemilih selanjutnya lebih mengantisipasikan ada pemilih-pemilih yang beralih lokasi atau dan lain sebagainya. Nah, itu apa ini? Oke, kanggo pendistribusian surat undangan Pak ya, untuk pemilihan umum kita kami sabar dilaksanakan anak kayaknya di PPS nya kami acan kuninga gitu nya saran deui nah kanggo sistem pemilu ayeuna abdi acan aya nuju sosialisasi tentang tata cara pemilihan atau nanti pencoblosan. Pak pihak Pak Atunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mamat. Lalu yang pertama yang ditanyakan itu apakah pendistribusian logistik setiap desa itu serentak? Yang kedua, berapa persen kertas suara untuk DPK dan DPD ya, pemilih tambahan. Kemudian apakah kapan undangan disampaikan kepada pemilih? Kemudian yang ketiga, sosialisasi pencoblosan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua BPD dari Cikarang Selatan. Untuk pendistribusian logistik Pak, itu SOP-nya dimulai dari yang terjauh. Jadi di pertimbangannya lokasi-lokasi yang terjauh. Seperti kemarin dari kabupaten dari KPU itu, yang pertama itu untuk checking dan packing itu Kecamatan Surian dan Buah-Buah, kemudian Kecamatan Sogeang dan Jaya. Kemudian kita tanggal 26 kemarin bersama Ciboga. Jadi untuk di tingkat kecamatan juga bergesernya ke desa itu mungkin akan didahulukan ke mana soalnya jadi gitunya yang dekat itu seperti Cikareo Utara gitu. Jadi kemungkinan akan malam Pak. Cikareo Selatan, Lado yang dekat itu kemungkinan akan malam. Jadi dari Cimengkal terus kita Jasi ya bisa jadi gitu. Itu yang diutamakan. Kemudian untuk